Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia dengan NIM 106222076. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai tugas besar mata kuliah kualitas air laut mengenai analisis kualitas dan tingkat pencemaran laut di Teluk Kotania. Berangkat dari pendahuluan, di mana teluk ini merupakan perairan yang secara fisik kondisinya ini semi tertutup, yang secara oseanografi berarti memiliki sirkulasi massa air yang relatif terbatas, di mana kondisi semi tertutup ini memungkinkan teluk ini untuk lebih rentan terhadap akumulasi pencemaran dibandingkan dengan laut terbuka, yang mana seperti zat larut ataupun seperti nutrien atau bahan organik itu nantinya akan cenderung tinggal lebih lama di dalam sistem perairan teluk dibandingkan dengan laut terbuka yang mana nantinya akan mengalir atau terdistribusi. Kemudian untuk sistem perairan sendiri ini merupakan sistem yang cukup kompleks karena di dalamnya ini memiliki interaksi antara fisika, kimia, dan biologi. Oleh karena itu, perubahan pada salah satu parameternya itu dapat memicu perubahan pada parameter lain. Kemudian, ketika terdapat aktivitas di daratan, pesisir seperti adanya permukiman ataupun penggunaan lahan, maka hal ini dapat berpotensi meningkatkan beban nutrien dan bahan organik yang masuk ke perairan teluk melalui limpasan permukaan atau runoff, yang mana nantinya berpotensi juga untuk terakumulasi di bagian perairan teluk apabila kemampuan dari flushing dari perairannya sendiri itu tidak mencukupi. Kemudian, oleh karena itu, maka diperlukan pendekatan kuantitatif seperti indeks kualitas air untuk menyederhanakan interpretasi kondisi perairan secara menyeluruh menggunakan satu nilai yang representatif. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka dibuatlah dua tujuan. Yang pertama, yaitu untuk menghitung indeks kualitas air laut atau IKAL di Teluk Kotania, dan yang kedua adalah menghitung indeks pencemaran atau IP dari air laut di Teluk Kotania. Masuk ke bagian metodologi, untuk waktu dan lokasi penelitian dari jurnal yang digunakan, ini dilakukan pengambilan data di Teluk Kotania, Kabupaten Seram bagian Barat, Provinsi Maluku pada bulan Mei tahun 2025, di mana untuk pengambilan data airnya sendiri ini dilakukan di 12 stasiun yang tersebar secara spasial dari bagian dalam teluk hingga bagian yang terbuka ke arah laut, di mana harapannya hal ini memberikan representatif dari perairan itu sendiri, dan sangat diusahakan bahwa jika dilihat di petanya, ini ada yang memang dekat ke daratan atau daerah transisi daratan dengan laut ataupun laut terbuka itu sendiri. Selanjutnya masuk ke metodologi mengenai sampling data air dan analisis datanya sendiri. Untuk sampling airnya sendiri ini sebenarnya dilakukan pencuplikan sampel air di kedalaman 2-5 meter, kemudian diuji dengan water quality meter ataupun uji parameter kimia dan biologi lainnya, baik di laboratorium ataupun di tempat langsung. Untuk parameter yang diuji, ini yang diambil datanya ini ada 3, dari parameter fisika, kimia, dan biologi. Untuk parameter fisikanya sendiri ini dari suhu dan salinitas, kemudian parameter kimianya ini pH, DO, nitrat, fosfat, BOD, dan COD. Kemudian untuk parameter biologinya itu dari klorofil A. Nah, kemudian untuk analisis data ini dilakukan perhitungan indeks kualitas air laut atau IKAL, kemudian indeks pencemaran atau IP, dan juga dilakukan visualisasi spasial dengan QGIS ataupun dengan Microsoft Word, Microsoft Excel sendiri. Nah, untuk perhitungan IKAL ini didasarkan pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001 mengenai baku mutu perairannya. Nah, untuk IKAL ini rumusnya itu dihitung dengan membandingkan konsentrasi setiap parameter dengan baku mutu yang berlaku, sehingga nantinya setiap parameter ini akan berkontribusi terhadap nilai akhir indeks. Sedangkan untuk IP ini didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003 yang dihitung untuk mengetahui tingkat pencemaran secara lebih spesifik dengan menekankan parameter yang paling melampaui baku mutu atau parameter yang nilainya paling maksimum. Nah, kemudian nantinya nilai IP ini akan ditransformasikan ke status dari baku mutu perairan, yang mana nilai IP-nya ini memiliki kategorinya masing-masing, seperti yang ada pada tabel. Masuk ke hasil dan pembahasan, yang pertama ini ada mengenai nilai IKAL. Bisa kita lihat bahwa dari 12 stasiun, ini hanya ada 2 yang berada di bawah 1 nilai IKAL-nya, yang menandakan bahwa kualitas air pada sebagian besar stasiun ini telah melampaui baku mutu untuk 1 atau lebih parameter. Kemudian, untuk nilai IP sendiri, ini menunjukkan status mutu air didominasi oleh kategori tercemar ringan hingga tercemar sedang, yang mana berarti hal ini tuh menandakan pencemaran di Teluk Kotania ini sudah terjadi
namun belum berada pada tingkat yang sangat parah seperti itu. Adapun parameter yang menjadi yang kontribusinya paling tinggi untuk mendukung naiknya nilai IP itu adalah parameter fosfat seperti itu, yang menunjukkan adanya tekanan nutrien di perairan, di mana fosfatnya sendiri ini nantinya dapat menjadi faktor pembatas dari produktivitas primer, sehingga peningkatan fosfat yang cukup besar juga memiliki dampak ekologis yang cukup besar. Seperti itu. Selanjutnya terdapat data spasial dan grafik sebaran parameter kualitas air laut dari peta. Sebenarnya ini bisa kita lihat melalui gradasi warna, di mana warna dari yang hitam atau biru tua ini menunjukkan nilai yang relatif kecil, sedangkan yang semakin merah itu menunjukkan semakin tinggi nilainya. Nah, dari peta tersebut sebenarnya bisa kita lihat bahwa kualitas air di Teluk Kotania ini tuh tidak bersifat homogen, tapi pola spasialnya jelas di bagian dalam teluk menuju laut terbuka gitu. Nilai indeksnya sendiri itu cenderung lebih tinggi di bagian stasiun yang dekat dengan daratan, yang mengindikasikan bahwa sumber utama dari adanya penurunan kualitas air laut di Teluk Kotanya ini asalnya itu dari daratan, bukan dari laut lepas, karena stasiun-stasiun yang ada di daerah transisi menuju laut lepas itu nilainya cukup rendah gitu nilai indeksnya. Nah, hal ini merupakan pola yang cukup khas untuk perairan teluk semi tertutup gitu, di mana masukan nutrien ataupun bahan organik dari daratan ini masuk ke dalam perairan, tapi tidak dapat segera tersebar gitu ke laut terbuka, yang mana nantinya bagian dalam teluk ini akan jadi fungsinya sebagai zona akumulasi, karena proses flushing ataupun pertukaran massa airnya ini relatif terbatas, sehingga zat-zat larut seperti fosfat ataupun bahan organik itu nantinya akan cenderung tertahan dan terakumulasi di wilayah tersebut gitu. Tapi sebaliknya, kalau misalnya di area yang stasiun yang area arah laut terbuka, ini indeksnya cenderung lebih rendah, yang menunjukkan bahwa proses pencampuran ataupun pengenceran di laut itu dapat memperbaiki kualitas air laut seperti itu. Nah, hal ini kemudian didukung oleh grafik sebaran parameter kualitas air laut di Teluk Kotania. Dari grafik tersebut ini sebenarnya memperlihatkan bahwa nilai-nilainya ini memiliki variasi yang cukup signifikan dan menegaskan bahwa kondisi kualitas air laut di Teluk Kotania ini itu sangat dipengaruhi oleh faktor lokasi seperti itu. Nah, faktor lainnya pun adalah bahwa proses oseanografi itu bekerja secara lokal gitu, sehingga respon kualitas air laut pada setiap stasiunnya juga tidak sama. Nah, adapun sebenarnya yang terlihat secara jelas itu dari bagian yang parameter fosfat dan klorofil A. Meskipun yang klorofil A karena jauh ya antara nilai fosfat dengan si klorofil A-nya, tapi sebenarnya melalui nilai tabel itu cukup signifikan bahwa ada kecenderungan untuk peningkatan secara bersamaan di beberapa stasiun gitu, di stasiun-stasiun tertentu khususnya yang memang dekat dengan daratan. Hal ini tuh menandakan adanya hubungan nutrien dengan fitoplankton, di mana peningkatan nutrien secara langsung ini secara langsung akan direspon oleh peningkatan biomasa dari fitoplankton. Nah, meskipun parameter dari BOD atau COD ini juga meningkat di beberapa stasiun, tapi DO-nya meningkat, tapi grafik BOD dan COD juga meningkat di beberapa stasiun gitu. Nah, hal ini juga mengindikasikan bahwa semakin tingginya bahan organik, maka perlu oksigen untuk proses dekomposisi seperti itu. Nah, kondisi hal ini tuh menandakan bahwa sistem perairan ini mulai mengalami tekanan biogeokimia atau mengalami proses-proses di luar kondisi idealnya gitu, tapi belum membuat si kondisi perairan di teluk ini tuh menjadi kondisi yang hipoksia. Masih menyambung dengan yang sebelumnya, perairan semi tertutup di teluk ini sebenarnya membuat kondisi air itu cenderung untuk tinggal di area teluk dalam jangka waktu yang panjang, sehingga nantinya akan berperan penting dalam mengontrol akumulasi zat terlarut di dalam teluk, yang mana ketika tidak cukup baik, maka nutrien dan bahan organiknya itu akan terakumulasi di satu area. Nah, nutrien yang masuk ke sistem perairan, terutamanya itu fosfat, itu tidak dapat langsung terangkut atau terdistribusi keluar atau ke area laut terbuka, tapi akan tertahan dan terdistribusinya itu malah di dalam kolom air di area tersebut gitu. Makanya kondisi perairan ini dapat lebih responsif terhadap peningkatan masukan dari nutrien. Nah, di sisi lain peningkatan fosfat ini dapat mendorong peningkatan produktivitas primer yang akan ditunjukkan oleh adanya kenaikan konsentrasi dari klorofil A. Hal ini tuh menunjukkan bahwa fitoplankton
sebenarnya sangat memanfaatkan nutrien yang tersedia secara aktif. Adapun peningkatan produktivitas primer itu dapat menghasilkan lebih banyak bahan organik, makanya BOD atau COD-nya juga dapat meningkat gitu. Karena bahan organik ini tuh nantinya akan mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme dan konsumsi oksigen terlarutnya itu atau DO-nya akan meningkat gitu. Nah, kemudian adapun hal tersebut ini sebenarnya menggambarkan tahapan awal dari eutrofikasi atau transisi sebenarnya di mana teluk Kotania ini belum menunjukkan kondisi yang tadi hipoksia, tapi ada sinyal awal atau tanda-tanda awal lah, mengindikasi lah pokoknya kalau misalnya terdapat tekanan ekologis yang harus diperhatikan seperti itu. Dari data-data yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya perhitungan indeks kualitas air laut dari data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air laut di Teluk Kotania ini sebenarnya secara umum telah melampaui baku mutu lingkungan pada sebagian besar stasiun pengamatan. Nilai IKAL yang bervariasi antar stasiun ini mencerminkan adanya heterogenitas spasial kualitas air yang dipengaruhi oleh dinamika oseanografi teluk, terutama terkait keterbatasan sirkulasi dan kedekatan dengan sumber masuk daratan atau runoff. Nah, kemudian untuk perhitungan indeks pencemaran, ini menunjukkan bahwa status mutu air laut Teluk Kotania didominasi oleh kategori tercemar ringan hingga tercemar sedang. Nah, kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan pencemaran yang cukup nyata, namun belum mencapai tingkat degradasi yang sangat berat, dengan fosfat sebagai parameter dominan yang mengendalikan tingkat pencemaran dan sebenarnya akan berpotensi memicu proses eutrofikasi awal. Untuk itu sebenarnya juga dapat disimpulkan bahwa Teluk Kotania ini sebenarnya berada dalam kondisi transisi ekologis, di mana dia ini sebenarnya masih mampu untuk pulih secara alami, tapi kapasitasnya akan semakin tertekan oleh peningkatan beban nutrien dan bahan organik jika tidak dipantau seperti itu. Adapun daftar pustaka yang dijadikan acuan adalah sebagai berikut. Dan halaman ini serta seterusnya adalah merupakan lampiran mengenai dataset ataupun data primer yang berasal dari jurnal acuan. Kemudian ada grafik sebarannya juga dan juga tabel pengolahan data yang saya lakukan. Sekian presentasi yang dapat dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.